saya dari jurusan D3 Kebidanan Malang kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian panggul. Panggul atau pelvis memiliki 3 bagian besar. Yang pertama ada tulang ilium, kemudian tulang sakrum, dan tulang koksikis atau tulang ekor. Pelvis atau panggul merupakan bagian dari struktur muskuloskeletal yang berbentuk seperti mangkok. Pelvis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pelvis mayor atau false pelvis dan pelvis minor atau true pelvis. Pelvis mayor terdiri dari 3 tulang besar. Yang pertama ada osa coxa. Ini disebut osa karena ada 2 tulang. Kemudian ada os sacrum dan os coccygeus. Terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium ada tonjolan yang disebut dengan crista iliaca. Kemudian ada spina iliaca anterior superior. Kemudian ada spina iliaca anterior inferior. Kemudian ada di bagian belakang ini ada tonjolan disebut dengan spina iliaca anterior posterior. Kemudian ada yang paling penting ada spina ischiadica seperti ini. Kemudian yang terakhir ada lengkungan, ini disebut dengan incisura ischiadica major. Selanjutnya ada os ischium atau tulang duduk. Di bagian os ischium ini ada lubang namanya foramen obturatum. Kemudian ada bagian pubis atau tulang kemaluan. Ini yang warna biru ini namanya symphysis pubis. Kemudian yang bagian menonjol ini tuberculum pubicum, dan batas ini namanya ramus superior ossis pubis, dan yang bawah ramus inferior ossis pubis, dan yang bagian melengkung ini disebut dengan arcus pubis. Biasanya bentuknya tumpul lebih dari 90 derajat. Kemudian bagian sakrum. Pada bagian sakrum ini ada bagian penting yaitu promontorium atau sambungan antara lumbal dan sakrum ini sendiri. Pada bagian sakrum ini ada foramen sacralia anterior. Ini fungsinya adalah sebagai lubang celah-celah syaraf. Kemudian ada os coccygeus. Os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. 1 2 3 4 5 yang menyatu. Dan sambungan antara os coccygeus dan sakrum ini disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Dan untuk sambungan antara coxa dan sakrum disebut dengan articulatio sacroiliaca karena perpotongan antara ilium dan sakrum. Lagi ini NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan pelvis minor atau yang bisa kalian sebut dengan true pelvis. Tentang pelvis minor yang bisa kalian sebut dengan true pelvis. Untuk bagian lemak pelvis yang dikenal dengan diafragma pelvis atau yang terdiri dari bagian-bagian otot. Bagian ini meliputi dinding pelvis bagian dalam yang menutupi bagian pelvis sebelah bawah yang membentuk dasar panggul, yang bisa kalian sebut dengan diafragma pelvis. Dasar panggul sendiri strukturnya berbentuk corong yang menempel pada dinding panggul yang lebih rendah yang memisahkan lemak panggul perineum secara inferior. Ada dua lubang yang penting, yaitu lubang untuk berkemih yang bisa kalian sebut dengan hiatus urogenital, dan untuk yang kedua lubang rektal atau yang bisa kalian sebut dengan buang air. Urogenital atau lubang berkemih sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hiatus uretral, yang kedua yaitu hiatus genital. Dan untuk bagian-bagian otot atau musculus pelvis atau yang bisa kalian sebut musculus itu otot dan otot atau bisa disebut dengan muscularis
pelvis yang dibagi menjadi dua, yaitu musculus levator ani dan musculus coccygeus. Sedangkan untuk musculus levator ani sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pubo-oxygeus, pubo-rectalis, dan ilio-oxygeus. Untuk pubo-oxygeus itu terletak pada bagian sebelah rektum yang kedua, dan untuk pubo-rectalis terletak pada bagian sebelah rektum yang pertama, dan untuk ilio-oxygeus terletak pada sebelah bagian rektum ketiga. Fungsi pelvis lunak yang pertama yaitu struktur pendukung utama, dan yang kedua mencegah prolapus atau organ reproduksi yang keluar. Yang ketiga, otot dasar panggul berkontraksi tidak sadar saat istirahat dan secara sadar selama tekanan intraabdominal meningkat, misal saat muntah, bersin, batuk, atau mengangkat benda berat. Baik, saya akan melanjutkan demonstrasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarla Martiza Maulidina dengan NIM 045. Di sini saya akan melanjutkan untuk demonstrasi mengenai pelvis minor yang terdiri dari 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul. Yang kedua, bidang luar panggul. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Dan yang keempat, pintu bawah panggul. Kita akan membahas pintu atas panggul terlebih dahulu. Yang pertama, pintu atas panggul. Batasan-batasan dari pintu atas panggul dimulai dari promontorium, lalu sayap sakrum kanan, sayap sakrum kiri, linea innominata kanan, linea innominata kiri, ramus superior osis pubis kanan, ramus superior osis pubis kiri, dan tepi atas simfisis. Lalu untuk ukuran dari pintu atas panggul terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang, yang kedua, ukuran melintang, dan yang ketiga, ukuran serong. Yang pertama, ukuran muka belakang atau yang bisa disebut conjugata vera. Mulai dari promontorium ke tepi atas simfisis pubis dari sini. Namun pada manusia hidup, ukuran muka belakang atau conjugata vera ini tidak bisa diukur. Namun kita bisa mengukurnya dari conjugata diagonalis, dimulai dari tepi bawah simfisis pubis ke promontorium seperti ini. Untuk menentukan conjugata vera, kita bisa mengurangi conjugata diagonalis di minus 1,5 cm. Ukuran normal untuk conjugata vera atau ukuran muka belakang adalah 11 cm. Yang kedua, ada ukuran melintang atau diameter transversa seperti ini. Dimulai dari linea innominata kanan ke linea innominata kiri. Untuk ukuran normal dari ukuran melintang atau diameter transversa adalah 12,5 cm. Yang terakhir, ukuran yang ketiga yaitu ukuran serong atau diameter oblik seperti ini. Dimulai dari artikulasio sacroiliaca ke tuberculum pubicum. Untuk ukuran normal dari diameter oblik adalah 13 cm. Yaitu kita akan membahas mengenai bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis tapi bagian dalam. Jadi sini. Lalu pertengahan acetabulum bagian dalam. Jadi di sini. Dan pertemuan antara ruas sakra 2 dan sakra 3. Jadi di sini. Untuk ukuran dari bidang luas panggul ini ada 2. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang dari pertemuan ruas sakra 2 dan 3 ke pertengahan simfisis pubis bagian dalam. Untuk ukuran normal dari ukuran muka belakang ini adalah 12,75 cm. Dan yang kedua yaitu ukuran melintang, itu dari pertengahan acetabulum kanan bagian dalam dan pertengahan acetabulum kiri bagian dalam. Jadi seperti ini. Untuk ukuran normal dari ukuran melintang ini adalah 13,5 cm. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bidang sempit panggul, kemudian pintu bawah panggul, dan bidang head.
Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Dwi Cetya, NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul ini disebut juga dengan bidang tengah panggul. Batasannya mulai dari tepi bawah simfisis bagian sini, kemudian kedua spina ischiadica bagian sini, dan di bagian belakang memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm, kira-kira di bagian sini. Kemudian untuk muka belakang, yaitu dari ujung bawah simfisis mulai dari sini ke ujung sakrum bagian sini, panjangnya adalah 11,5 cm. Ya. Kemudian ada ukuran melintang mulai dari kedua spina ischiadica kanan dan kiri, ini sama sini. Panjangnya adalah 10 cm. Kemudian ada diameter sagittalis posterior, letaknya ialah sakrum ke pertengahan dua spina ischiadica. Ini sakrumnya, pertengahannya di sini, jadi di sini jaraknya sini sampai sini itu 5 cm. Dan selanjutnya ialah pintu bawah panggul, terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan bagian sini, dan di depannya dibatasi oleh arcus pubis bagian sini. Kemudian untuk segitiga belakang mulai dari pertemuan kedua tuber ischiadica ke ujung os sacrum, sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan bagian sini. Kemudian untuk ukuran yang pertama ada muka belakang, dari tepi bawah simfisis bagian sini ke ujung sakrum bagian sini. Ukurannya adalah 11,5 cm. Kemudian untuk ukuran melintangnya ialah dari tuber ischiadicum kiri dan kanan bagian sini sebelah dalam. Ukurannya adalah 10,5 cm. Kemudian untuk diameter sagittalis posterior, di mana jaraknya dari ujung sakrum ke pertengahan antara ukuran melintang antara tuber ischiadicum bagian sini sampai sini. Jaraknya adalah 5 cm. Ya, saya akan menjelaskan mengenai bidang hot. Bidang hot ialah bidang khayalan dalam panggul. Bidang ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Untuk pembagiannya, bidang hot ini ada 4 bagian. Yang pertama disebut juga hot 1. Hot 1 ini posisinya kepala bayi sama dengan pintu atas panggul. Yang kedua ada hot 2, yaitu posisinya sejajar dengan hot 1 melalui tepi bawah simfisis. Yang ketiga ada H3 sejajar dengan H1 melalui spina ischiadica. Dan yang terakhir ada H4, yaitu posisinya sejajar dengan H1 melalui ujung os coccygeus. Nah, kita akan membahas mengenai station. Dikatakan station 0 jika tinggi kepala sejajar dengan spina ischiadica. Ini spina ischiadica. Jadi, ini dikatakan station 0 jika tinggi kepala ini sejajar dengan spina ischiadica. Lalu untuk station plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Dikatakan station plus 1 jika tinggi kepala ini turun 1 cm dari spina ischiadica. Lalu dikatakan station plus 2 jika tinggi kepala ini turun 2 cm dari spina ischiadica, dan seterusnya.